Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi berkunjung ke sanak saudara, berbagi cerita di gembira. Bagaimana kabar saudara? Semoga sehat dan bahagia. Sahabatku sekalian, harmoni silaturahmi adalah suatu sarana untuk bersilaturahmi. Dan saat ini bersama saya, Pak Wito, sahabat semuanya, saya bersilaturahmi kepada salah satu tokoh batik di Situbondo, yakni Ibu Mulyana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kesibukannya saat ini kesibukan bagaimana? saat ini ya alhamdulillah. Ada sudah mending daripada sekian bulan yang lalu. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Begini Bu, jadi kami dari tim Harmoni Silaturahmi sangat berbahagia bisa diterima hadir di Batik Radiah. Kemudian sebelum kita mulai, mungkin mohon perkenan Ibu untuk mengenalkan diri kepada sahabat kita semuanya Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Batik Radiah, yaitu Ibu Mulyana. Profesi sebelumnya itu saya guru SD. Sebelum pensiun 1 tahun, sebelum pensiun saya menekuni batik sampai saat ini. Dari November 2011 sampai dengan saat ini 2021. Iya, 2021. Sejarah singkat Batik Radiah. Awalnya di Situbondo itu ada pelatihan yang penggagasnya adalah Bapak Bupati, Bapak Dadang. Waktu pertemuan PKK yang kebetulan kami saat itu yang sampai hari ini sebagai Ketua PKK RT 03 RW 2 Kelurahan Patokan. Masya Allah. Dari tahun jadi Ketua PKK di sini dari tahun 82. Suami saya sebagai Ketua RT, otomatis saya sebagai Ketua PKK-nya. Jadi sudah 40 tahun lebih ya. Masya Allah. Dari tahun 82. Ketua RT abadi. Ya alhamdulillah. Karena memang tidak ada yang mau ganti. Ya tetap sepanjang masih bisa dan sehat, kami tidak keberatan. Jadi dari 82 sampai sekarang sudah bisa berapa puluh tahun sudah. Lalu kami ikut pelatihan sekelurahan Patokan, ditambah lagi dari PKK Kabupaten waktu itu. Pesertanya 25 orang. 25 orang. Ya. Tapi yang lanjut menekuni batik hanya 1. Sampai sekarang Bu, ya? Sampai sekarang. Masya Allah. Kami berpikir ingin melestarikan batik Bu, ya batik budaya Nusantara, budaya nasional. Ya, peninggalan leluhur kita. Betul. Biar tidak punah. Khususnya di Situbondo. Waktu itu memang vakum Situbondo, tidak ada batik ya. Tapi kalau dulu memang ada mbah saya juga dulu pembatik, kata ibu saya. Gitu. Jadi ada titisan darah itu penerus ya. Iya. Singkatnya batik itu dari kain katun, ya, bisa sutra, bisa katun itu ada primis, ada prima,
ada katun sutra, adat sutra yang bisa dibatik dari kain tersebut, dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, ya, untuk menjadikan selembar kain batik itu sesudah dipotong itu kain direndam selama 24 jam, direndam, diberi istilahnya itu TRO, ya, itu untuk menghilangkan sisa-sisa mungkin ada kanji di kainnya, Bu, ya, di kainnya tersebut, karena kalau ada seperti itu warna tidak bisa menyerap dengan sempurna. Sudah itu direndam 24 jam, dibilas, dikeringkan, baru kita memulai membatiknya. Entah itu pakai cap atau tulis. Kalau tulis ya didesain dulu, baru dijiplak. Tapi kalau cap ada cetakannya, tapi cetakannya itu awalnya ya membuat desain kita nyuruhkan. Dengan ukuran tertentu. Dan motif tertentu, motif tertentu yang kebetulan di Situbondo itu biota laut. Selain biota laut juga memperkenalkan wisata seperti baluran, pasir putih, dan event-event atau kegiatan yang sakral seperti Anca Agung, seperti petik laut, itu untuk Situbondo khususnya. Adat, Bu, ya, menggambarkan adat, ya, upacara adat. Nah, itu dituangkan dalam bentuk batik. Ada ceritanya. Sudah itu sudah dicanting didesain, dicanting. Sudah itu masuk pada pewarnaan. Pewarnaan itu macam-macam. Kami di sini Batik Radia memakai ada pewarnaan indigo sol, diwarnai, sudah diwarnai, dikunci warna pakai WG, water glass. Ya, sudah itu baru dilorot. Jadilah selembar kain. Masya Allah. Jadi prosesnya cukup panjang, Bu. Iya. Mungkin gambaran tentang tren peminatan motif batik, Bu, ya. Dari pelanggan itu dari waktu ke waktu, Bu. Mungkin ada trennya, Bu. Mungkin bisa diceritakan, Bu. Karena ini sudah merupakan pakem, ya. Pakemnya biota laut. Jadi kalau khusus batik Situbondo yaitu meskipun dimodifikasi kerang itu tapi tetap ada khasnya, Bu. Khasnya. Ya. Tetap ada khas, ada ikan. Seperti ini. Ini merak, Bu, ya? Bukan. Oh, bukan. Anca Agung. Bukan. Perahu larung. Oh, perahu larung. Petik laut. Iya. Ini tetap kan ada ikan ini. Ya. Oh, iya betul, Bu. Tetap ada kerang. Seperti ini kan kerang. Ini ikan, tetap ada. Perahu larung ini kan yang dilepas di laut. Dalam upacara adat yaitu petik laut. Ini yang isinya macam-macam, ada kepala kerbau dan sebagainya yang dibuang ke laut. Luar biasa. Itu kalau merak mengenalkan baluran. Taman Nasional Baluran. Iya. Saat ini batik itu khususnya kalau tulis yang bagus, itu kalangan menengah ke atas. Itu kalau ada tamu-tamu untuk cenderamata, terus ada pejabat yang pindah, yang pindah seperti Kapolres, Kajari, itu diberi hadiah kenang-kenangan. Kalau yang cap
cap kalau perkantoran untuk seragam, Nggih. guru-guru itu cap, Pak. Nggih, nggih. Tuh. Yang juga pernah dikirim ke Jepang, tapi ada orang Jepang yang bekerja di situ Bondo, bukan di situ Bondo, di Jepang, Bu, ya. bukan di pabrik Jepang itu. Kebetulan Oke. anak saya kerjanya di sana. Nggih. Kalau sudah habis masa waktu kerjanya itu mesti diberi kenangan batik yang ngambil di sini. Nggih, 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 nggih. Dibawa Nggih. ke Belanda, sudah pernah warna alam itu. Nggih. Yang ekoprint, Bu, nggih? Bukan. Oh, bukan. Warna alam. Pewarna alam, Pewarna alam, ya iya. ekoprint warna alam juga, tapi ada yang warna alam bukan ekoprint seperti Oke. itu, Nggih. yang di atas itu, Nggih. Oh. itu pewarna alam. Nggih, nggih, nggih. Tuh Insya ke Allah. Amerika pernah, Luar biasa. ke Malaysia, iya, Nggih, ada yang bawa ke sana. nggih. Ini bagus sudah pemerintah daerah mengadakan fashion show Nggih. dengan pakaian batik, Oh, ya, nggih, nggih. raka-raki. Nggih, nggih, nggih. Itu event-event seperti itu, Nggih, nggih. lomba desain batik, Nggih, nggih, nggih. itu kan untuk menggalakkan Nggih. peminat-peminat batik, Nggih, itu upayanya. Tapi karena pandemi, ya itu, nggih. Ada perubahan, nggih. Ada penurunan, nggih. Sahabatku, kita lanjutkan. Ini mungkin bisa diceritakan tentang inovasi terbaru, Bu. Tren inovasi terbaru batik Radia. Nggih. inovasi terbaru batik Radia. Kita juga berupaya sudah batik yang kita biasa, kita itu dapat pelatihan lagi, yaitu ekoprint. Ekoprint, nggih. Iya. Maka kami juga sambil lalu mengembangkan ekoprint, yang mana ekoprint itu bukan batik sebenarnya, Nggih, tapi nggih. batik alam. Tapi nggih. alhamdulillah Allah memberikan semua bahan. Yang penting kita mau belajar, ya. Masya Allah. Nggih, 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 nggih. Allah sudah menyiapkan itu semua, makanya di Ar-Rahman itu disebutkan nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan, kan begitu. Jadi asalkan kita mau berupaya, berusaha, belajar, insya Allah kita akan menemukan sesuatu. Masya dengan Allah. Terus ikut pelatihan-pelatihan. Terus Meskipun belajar, saya nggih. sudah berumur, ya, Masya Allah, nggih, itu nggih, nggih. memberi semangat pada yang muda-muda, Masya yang Allah. sudah berumur seperti saya masih mau, Nggih, nggih, apalagi yang masih muda, Oh, luar biasa. kan begitu. Nggih, luar biasa, Bu. Iya. Ini, Bu, tadi mungkin bisa diulas sedikit tentang tadi ada pelatihan batik botanical ekoprint, Bu, ya. Iya. Mungkin itu bisa diberikan gambaran, Bu. Jadi siapa yang boleh ikut pelatihan, terus syaratnya apa untuk bisa ikut pelatihan? Mungkin bisa Bagi yang ibu-ibu mau ingin dalam organisasi, misalnya Dharma Wanita, PKK, itu monggo silahkan, kami siap untuk mengajar, membagi ilmu, ya, biar kalau yang sudah berkemauan keras, ya, insya Allah itu pasti bisa. Syaratnya ya tidak ada syarat tertentu sih. Yang penting mau, Bu, ya. Ya, yang penting mau dan mencari bahan sendiri. Tapi kalau bahan pokok seperti kain dan sebagainya itu kami menyediakan, Bu, ya. Menyediakan. Gitu. Tapi kalau bahan yang lain seperti daun yang ada di situ Bondo, daun di gitu. sekitar kita yang bisa, ya, yang bisa dipakai, ya, yang ternyata daun itu mengeluarkan warna, bisa nempel di kain. Jadi dengan masing-masing khasnya tadi, Bu, ya.
khas dari bunga itu bisa menimbulkan pesona tersendiri, Bu. Betul. Gitu. Okay. Dan itu Bu ya, jenisnya bebas Bu ya? Untuk bunga itu bebas atau? Tapi tidak semua bunga, tidak semua daun yang bisa. Oh gitu. Tertentu. Kami mencoba mencari yang ada khususnya sekitar Situbondo. Tapi alhamdulillah ya tidak pas berhasil, gagal itu pasti. Oh gitu. Tapi kita tidak putus asa. Terus mencoba dan mencoba. Itu mencari. Oh ini mungkin daunnya. Kalau yang pelatihan itu biasanya sudah yang pasti-pasti. Oh daun ini kan diberitahu ini yang bisa. Kalau kami banyak gagalnya, tidak keluar warna dan sebagainya, meskipun prosesnya sama. Berarti daun itu tidak bisa. Seperti itu. Jadi setelah melakukan percobaan berulang kali ketemu Bu, jadi jenis bunga ini yang bisa, ini yang bisa. Gitu. Kalau yang pelatihan ikut kami langsung memberikan ini loh yang bisa, Bu, jenisnya. Gitu. Ini Bu, mungkin kembali ke batik yang biasa Bu ya. Jadi batik terkait peninggalan leluhur jadi batik yang didesain Bu. Batik yang didesain. Mungkin bisa diceritakan Bu, desainer dari batik radia Bu. Mungkin bisa diceritakan Bu. Desainer batik radia itu kebetulan anak saya sendiri. Masya Allah. Yang pegawai negeri ya. Pegawai negeri yang sekarang ada di mana? Di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bu. Ya, di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan Kawasan Permukiman DPKD ya. DPKP. DPKP. Iya, itu yang memang dari dulu, dari awal, dari masih kecil memang suka menggambar, melukis. Ya, suka menggambar. Akhirnya alhamdulillah dengan didukung dengan pendidikannya ya alhamdulillah sekarang nyambung dengan batik radia itu bisa desain. Yang semuanya desain ya dia yang desain. Terus ini mungkin Bu, jadi pertanyaan penting menurut saya Bu. Peluang bisnis batik di era kekinian. Peluang itu kami ini memang kalau ada pertanyaan memang pemasaran ya. Jadi saya mohon pemerintah terkait ya di daerah khususnya Situbondo itu mendukung kami penduduk pengrajin yang ada di Situbondo dengan jalan bisa mempromosikan, mengadakan event-event dan kebanyakan di Situbondo ini yang pakai batik selama ini masih tertentu. Masyarakat belum sadar karena kain batik katanya mahal. Tapi memang prosesnya biaya pembuatan batik itu memang juga sudah mahal. Jadi diharapkan bisa menghargai karya seni kami ya dengan jalan yaitu membantu promosi Bang ya membantu mempromosikan batik Situbondo tersebut. Dan mudah-mudahan dengan sarana ini Bu ya, mudah-mudahan nanti juga batik radia juga semakin menggelora. Mengadakan pelatihan, misalnya pelatihan yang berkelanjutan. Karena selama ini pelatihan itu pemula, semuanya pemula. Di mana pelatihan pemula itu tidak berlanjut. Mereka itu asal berlatih ya sampai di sana sudah. Jadi saya mohon bagi yang sudah eksis ya, pembatik yang eksis itu diberikan pelatihan yang lebih
lanjutan Bu nggih. yang lanjutannya. Nggih, nggih, nggih. Kami memang tidak diam, tapi kami mendatangkan pelatih seperti dari Pekalongan itu. Jadi mendatangkan sendiri. Tapi harapannya dari pemerintah itu ada perhatian ya untuk bagaimana batik Situbondo ke depan lebih baik lagi. Oh gitu. Mudah-mudahan yang semakin yang bisa ya tidak bisa masuk ke pasar internasional. Luar biasa. Yang sudah kan selama ini yang terkenal Pekalongan, Solo, Jogja, lainnya kan enggak. Ya, itu khususnya Situbondo meskipun sudah sekian tahun ya masih baru merangkak, belum jalan. Gitu. Kemudian terakhir ini mungkin pesan moral dari Ibu sebagai tokoh batik Situbondo untuk kita semua Bu, untuk kita semua sahabat Harmoni Silaturahmi. Yaitu saya berharap untuk khususnya generasi muda itu untuk cinta pada budaya kita yang di bidang batik, ya, karena anak-anak kita itu banyak yang belum mengenal batik. Nah, batik diembat terus ditarik. Titik yang bersambung menjadi garis. Ya. Jadi harapannya anak-anak kita khususnya di sekolah-sekolah itu memang dulu sudah ada keterampilan di bidang batik. Ya. Harapannya ke sana dihidupkan lagi. Entah itu di SMP, di SMA diadakan lomba. Selama ini memang sudah ada, tapi karena pandemi ini sudah. Ya. Jadi ke depan mudah-mudahan bisa lebih semarak lagi mungkin. Ya, lebih semarak lagi. Atau event-event dan sebagainya. Iya. Sehingga pembatik-pembatik di sini ini sekarang itu lesu. Oh gitu. Karena pandemi ini Bu ya. Iya. Iya. Harapannya itu yaitu bagaimana generasi muda untuk mencintai seni batik. Jadi sahabatku semuanya luar biasa ya. Jadi hari ini kita mendapatkan informasi ilmu yang luar biasa khususnya dari Ibu Mulyana sebagai tokoh batik Situbondo yang memotivasi kita semuanya sehingga kita semakin mencintai produk batik khususnya batik Situbondo khususnya dan batik nasional secara umum. Sahabatku semuanya, terima kasih sampai saat ini masih setia mengikuti video ini, dan terakhir saya sampaikan naik tangga ada kreseknya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.